Halo, apa kabar? Saya Profesor Lee Han Yong, dosen Perjanjian Lama di Asia United Theological University. Kita sedang membahas tentang kisah Padang Gurun. Hari ini adalah pelajaran keempat, kita akan membahas tentang orang Nazir. Dalam 3 pelajaran yang lalu, kita membahas persiapan bangsa Israel sebelum berangkat ke Padang Gurun. Sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Persiapannya adalah mengangkat pemimpin dan orang Lewi untuk menyucikan perkemahan. Alasannya adalah karena Tuhan akan hadir di tempat yang tahir dan menyertai mereka. Kita membutuhkan pentahiran dari Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Pentahiran ritual dan pentahiran etis telah menjadi pentahiran yang sempurna. Maka kita akan mencoba mencari model pentahiran itu. Ada kaum yang bernama Nazir. Tuhan menyatakan tentang kehidupan kudus yang sesungguhnya melalui orang Nazir ini. Saudara, dalam Bilangan pasal 5 dan 6 ada hukum tentang orang Nazir. Contoh dari orang Nazir ini adalah orang Lewi. Agenda pertama dalam kisah persiapan ke Padang Gurun di Bilangan adalah tentang orang Lewi. Tuhan mengangkat orang Lewi, tetapi di pasal 6 berkisah tentang pengangkatan orang Nazir. Imam hanya boleh diangkat dari suku Lewi, tetapi Tuhan sengaja mengangkat orang Nazir sebab Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa siapapun bisa menjadi orang Lewi. Dengan kata lain, orang Kristen zaman sekarang ini adalah orang Nazir. Kita adalah imam-imam orang percaya. Jadi siapapun bisa berkomitmen sebagai orang Nazir. Dalam pasal 6 ayat 1-21, hanya orang Lewi saja yang bisa menjadi imam. Tetapi orang dari suku manapun bisa menjadi orang Nazir. Bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan pun bisa menjadi orang Nazir. Ini peristiwa yang luar biasa. Sebenarnya Bilangan dikatakan sebagai kitab reformasi. Dalam Bilangan dituliskan, perempuan pun dapat mewarisi tanah. Anak-anak perempuan Zelofehad dapat mewarisi tanah warisannya. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tidak ada perbedaan jenis kelamin dan usia. Setiap kita bisa menjadi imam. Saudara, sebelum berangkat ke Padang Gurun, orang Nazir mengingatkan kita dengan jelas bahwa panggilan Tuhan pada Israel adalah untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan berfirman, meskipun bukan orang Lewi, siapapun dapat menjalani kehidupan imam sebagai orang Nazir. Oleh sebab itu, di Perjanjian Baru, orang Nazir menjadi simbol orang percaya yang diangkat menjadi imam bagi umatnya. Dalam bahasa Ibrani, kata Nazir berasal dari kata nazar. Nazar artinya dipilihkan. Arti dalam bahasa Ibrani adalah dikhususkan. Berarti mereka dikhususkan sebagai umat Allah. Bukan umat yang biasa, tetapi umat yang kudus, yang menjadi perantara dunia dengan Tuhan. Itulah arti Nazir dikhususkan. Dari seluruh kitab Perjanjian Lama, orang Nazir ini mencerminkan suatu pembedaan atau komitmen. Khususnya dalam kitab Bilangan, bukan dari kitab-kitab yang lain. Jika kita melihat peraturan orang Nazir yang dijelaskan dalam Bilangan, kita dapat melihat bahwa ini jauh lebih kompleks daripada kitab Perjanjian Lama lainnya. Kita akan coba membahas hal itu. Mari kita melihat syarat-syarat orang Nazir di Bilangan. Saudara, siapa yang terbayang jika kita berbicara tentang orang Nazir dalam Perjanjian Lama? Misalnya ada Simson. Simson adalah seorang Nazir. Kita bisa melihat kisahnya dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 13. Dan ada juga Samuel. Dalam Samuel pasal 1 ada Samuel, dan dia pun seorang Nazir. Dalam kitab-kitab para nabi pun ada orang Nazir. Tetapi persyaratan untuk orang Nazir yang dikatakan di Bilangan jauh lebih kompleks daripada persyaratan yang harus dimiliki orang Nazir itu. Pertama, untuk menjadi Nazir, seseorang harus mengucapkan nazar. Nazar itu harus diucapkan atas kemauan sendiri, tanpa paksaan. Tetapi,
ada berbagai macam persyaratan dalam pengucapan nazar itu. Misalnya di Perjanjian Lama, ketika Ibu Samuel mengucapkan nazar, dia juga membuat syaratnya. Misalnya, jika Tuhan memberikan saya anak laki-laki, saya akan memberikannya kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, itu persyaratannya. Tetapi kalau kita melihat pengucapan nazar di Bilangan, tidak ada persyaratannya. Siapa saja, bisa laki-laki atau perempuan. Benar kan? Yang penting, kita hanya perlu untuk meminta dikhususkan melebihi standar orang Lewi, standar yang harus dipenuhi oleh para imam. Tidak ada persyaratannya. Persyaratan untuk menjadi orang nazir adalah menyerahkan diri atas kemauan sendiri. Berarti komitmen orang nazir tidak mengharapkan suatu kompensasi. Bukanlah komitmen yang mengharapkan kompensasi. Menjadi bangsa Allah yang kudus dan kerajaan imam dan dipakai oleh Tuhan, itu jauh berbeda dengan yang mengharapkan kompensasi. Tuhan, jika kau memberiku banyak uang, aku akan melayanimu. Tuhan, jika aku diberi kesehatan, aku akan melayanimu. Tuhan, situasinya seperti ini, seperti itu, saya akan pergi ke ladang misi. Itu tidak ada hubungan dengan orang nazir sama sekali. Pengucapan nazar khusus orang nazir hanya diucapkan atas kemauan sendiri. Yang kedua, dalam teks hari ini, di pasal 6 ayat 8, orang nazir berkomitmen untuk kurun waktu tertentu. Simson atau Samuel berkomitmen untuk sepanjang hidupnya. Dalam Bilangan, orang mengucapkan nazar untuk jangka waktu tertentu, sebagai orang nazir. Artinya, posisi orang nazir itu bukanlah jabatan seumur hidup yang memiliki suatu kekuasaan. Di sini, hanya ada komitmen atau kemauan sendiri. Setelah waktu kenaziran genap pun, komitmen kudus orang nazir tidak akan berakhir. Walaupun melepaskan identitas sebagai orang nazir, komitmennya tetap dilanjutkan. Yang ketiga, selain tidak boleh memotong rambut, Simson juga dibebaskan dari najis karena menyentuh mayat dan minum anggur. Samuel juga tidak mendapatkan aturan khusus lain menghindarkan rambutnya dari pisau cukur. Itu sama juga seperti di dalam kitab-kitab para nabi seperti Amos pasal 2. Tetapi aturan yang tegas berlaku bagi orang nazir di dalam Bilangan. Semuanya lebih ketat dan kompleks. Mereka tidak hanya tidak boleh minum anggur, tapi juga tidak memakan buah anggur, kismis, biji, atau bahkan kulitnya, apapun yang berasal dari pohon anggur. Misalnya tidak boleh makan biji anggur, tentu saja tidak boleh juga makan minyak dari biji anggur. Pertama, ini sangat ketat. Semua yang berhubungan dengan anggur tidak boleh dimakan. Pisau cukur tidak boleh kena kepala. Kalau saya sih tidak ada yang perlu dicukur. Dan tidak boleh dekat dengan mayat orang, bahkan orang tua, saudara atau saudarinya yang meninggal. Sangat ketat kan? Orang tuanya meninggal, mereka tidak bisa datang ke pemakaman, mereka tidak boleh mendekatinya. Saudara, kalau untuk orang Lewi, bagi para imam biasa, keluarga dikecualikan dari aturan tidak boleh menyentuh mayat. Dalam Imamat pasal 21 ayat 1-3, imam orang Lewi juga tidak boleh dekat mayat orang, tetapi jika anggota keluarga atau orang tua meninggal, mereka boleh datang dan berada di sampingnya. Imam besar dilarang minum anggur hanya saat masuk ke dalam kemah pertemuan. Dalam Imamat pasal 10 ayat 9, sebelum masuk ke kemah pertemuan, tidak boleh minum anggur. Tetapi orang nazir tidak boleh minum anggur maupun makan buahnya. Ketat sekali kan? Jadi kita bisa melihat bahwa tuntutan kepada orang nazir lebih tinggi daripada orang Lewi, jauh lebih banyak. Di sini diperlihatkan betapa beratnya hidup sebagai umat Tuhan yang kudus dan menjadi kerajaan imam, di samping menjadi tentara rohani dalam pasukan Tuhan selama di padang gurun. Ini hanya mengira-ngira. Tetapi kehidupan suci yang sadar dan menyeluruh dibutuhkan tidak hanya dari orang Lewi, tetapi juga
dari orang-orang biasa. Kita perlu menyadarinya dalam iman, tetapi sekarang ini, sepertinya kita tidak memiliki kesadaran ini. Kita harus memiliki kesadaran secara teologis. Kalau begitu, mari kita membahas tentang pentahiran orang Nazir. Yang terakhir, teks dari Bilangan mendeskripsikan tentang pentahiran orang Nazir yang tidak dapat ditemukan di kitab lain. Orang Nazir harus bernazar sambil melakukan upacara. Ada urutannya. Ada 2 jenis secara garis besar. Misalnya, ada seseorang yang menjadi orang Nazir tanpa sadar. Dia mengucapkan nazar khusus, tetapi dia menyentuh mayat orang tanpa sadar. Dia menyentuhnya. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan? Misalnya, saya berkomitmen untuk menjadi orang Nazir selama setahun, dan saat baru 6 bulan, saya menyentuh mayat orang. Lalu bagaimana? Menurut Alkitab, saya harus mencukur rambut sampai habis, memberikan korban penghapus, kemudian memberikan korban bakaran. Semua ini adalah upacara pentahiran, memberikan korban penebusan dosa. Dia harus memberikan lagi korban penebusan dosa sebagai kompensasi, baik secara ritual maupun etis. Kemudian, kurun waktu menjadi orang Nazir dimulai lagi dari 0 sejak saat itu. Jadi harus teliti. Walau sudah berjalan 6 bulan, kita tidak bisa hanya meneruskan 6 bulan lagi. Kalau terjadi hal demikian pada bulan ke-6, kita harus kembali ke bulan pertama dan menyelesaikan kurun waktu 1 tahunnya. Itulah mengapa harus teliti. Karena ini mutlak. Kita suka mengira-ngira dalam kehidupan rohani, tetapi di hadapan Tuhan tidak boleh kira-kira. Kita harus tahir, kita harus sepenuh hati. Misalnya, ada pentahiran yang kedua. Waktu kenaziran seseorang sebagai orang Nazir sudah genap. Kenaziran setahun sudah genap. Wah, saya sudah bosan dengan kehidupan sebagai seorang Nazir. Sudah lewat setahun. Masa-masa saya tidak boleh potong rambut dan minum anggur. Kemudian, apakah dia bisa hidup seenaknya? Tidak. Malah menjadi lebih parah kalau waktu kenazirannya telah genap. Korban penghapus, korban keselamatan, korban sajian, korban bakaran, upacara persembahan korban untuk pentahiran ini ada di imamat dari pasal 1 sampai 6. Ada persembahan unjukan yang lebih khusus, yaitu upacara mengunjukkan sepasang paha domba, dan upacara ini harus dilakukan sekaligus. Upacara-upacara ini sangat rumit dan persiapannya juga sulit. Upacara-upacara ini harus digabungkan. Caranya ada di pasal 6 ayat 12 sampai 20. Jika belum tahu tentang upacara ini, di dalam imamat pasal 8 dapat dilihat Harun ditugaskan sebagai imam. Upacara persembahan ini adalah persembahan ketika Harun diangkat menjadi imam. Upacara yang termasuk persembahan unjukan adalah persembahan ketika Harun dan anak-anaknya diangkat menjadi imam. Upacara persembahan untuk orang Nazir ini pun hampir sama rumitnya. Apa artinya ini? Seseorang mengucapkan nazar khusus sebagai seorang Nazir. Dia berkomitmen. Lalu dia hidup sebagai orang Nazir selama setahun. Tapi itu bukanlah akhirnya. Selama setahun itu, dia dilatih sebagai imam. Dan inilah saatnya dia diangkat menjadi imam. Artinya dia bersumpah, sekarang aku akan hidup seperti orang Nazir sepanjang hidupku. Apa makna teologis dari orang Nazir dalam Bilangan? Apa tujuannya? Singkatnya, mereka sedang menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian kan? Tanah perjanjian itu bukan tanah di mana kita bisa hidup mapan. Saya sudah berkata berulang kali, tanah perjanjian yang ada dalam Alkitab adalah ladang misi. Itu ladang hidup kita. Itu dunia ini. Di situ, umatnya dibandingkan dengan orang-orang Kanaan yang sesat. Tuhan ingin memberitahu kita tentang kehidupan suci yang sempurna, kehidupan kudus, gambaran umat yang kudus. Bagaimana hidup sebagai umat yang kudus lewat kehidupan orang Nazir ini. Saudara, Tuhan telah menyelamatkan umat Israel dari Mesir dan memanggil mereka untuk menjadikan mereka kerajaan imam dan umatnya yang kudus di tanah Kanaan. Mari kita baca Keluaran pasal 19 ayat 1-6. Ini berarti cara hidup dan komitmen yang unik dari umat Allah yang sangat dibedakan dari budaya dan agama di Mesir dan Kanaan. Saudara, Anda harus membaca Imamat pasal 18. Di ayat 1-5 tertulis seperti ini.
Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku, dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman seperti ini. Kamu sudah keluar dari Mesir, dan janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, dan juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana kamu akan masuk. Kamu berperan sebagai bangsa yang kudus dan kerajaan imam di tanah itu. Inilah perintah Tuhan. Kita harus hidup sebagai orang Nazir yang dikhususkan. Saudara, mari kita lihat makna teologis dari hidup sebagai seorang Nazir. Yang pertama, dilarang makan anggur dan apapun yang berasal dari anggur. Yang kedua, pisau cukur. Mereka tidak boleh mencukur rambutnya dan tidak boleh mendekati mayat. Mengapa tidak boleh? Saudara, Timur dekat kuno adalah daerah kering. Walau begitu tetap ada budaya bertani. Tetapi secara khusus buah anggur. Sekarang ini buah anggur mudah untuk dibeli di pasar. Tetapi pada zaman itu, buah anggur adalah buah yang sangat berharga dan melambangkan kelimpahan. Karena itu, anggur melambangkan kejatuhan materialisme dan kejatuhan karena sekularisme di Kanaan. Dalam Hosea pasal 3 ayat 1 dan 1 Samuel pasal 25 ayat 18, buah anggur melambangkan sesuatu yang duniawi, kelimpahan duniawi. Oleh karena itu, kebun anggur sering digambarkan sebagai objek murka Allah dalam kitab nabi-nabi. Menurut Yesaya pasal 5 ayat 1-7, mengabdi sebagai seorang nazir menunjukkan pemutusan hubungan dari kebiasaan Kanaan. Jadi tidak sekadar larangan minum anggur, dengan melarang memakan semua hal yang berhubungan dengan anggur, di mana anggur adalah kiasan dari dosa di Kanaan, maka penyembahan berhala dapat digantikan dengan kehidupan yang berpusat pada hukum Taurat. Maka, hukum yang melarang minum anggur dan semua yang berasal dari pohon anggur menunjukkan bahwa untuk berkomitmen sebagai seorang nazir harus bisa menguasai diri dan hidup dalam kesederhanaan. Dilarang minum anggur. Saudara, agar kita bisa hidup tahir sebagai bangsanya yang kudus, kita perlu menguasai diri dan hidup dalam kesederhanaan. Hanya dengan begitu, kita bisa berbagi, bisa melayani. Kita tidak bisa hidup sambil makan, minum, dan memakai semua yang kita mau. Kita harus bisa menyerah atas apa yang ingin kita miliki. Untuk berkomitmen, kita membutuhkan penguasaan diri, menjauhi buah anggur walau ada di padang gurun yang kering. Itulah orang nazir. Yang kedua, dilarang kena pisau cukur. Ini adalah tindakan yang paling penting. Semua orang nazir yang dalam perjanjian lama tidak diperbolehkan memotong rambut. Mengapa mereka membiarkan rambutnya tumbuh panjang? Ada dua alasan. Meskipun teks tidak menjelaskan tentang simbolisme, di perjanjian lama, rambut melambangkan kekuatan dan vitalitas ilahi. Ketika rambut Simson panjang, dia kuat. Tetapi selain itu, rambut yang tumbuh juga melambangkan kehidupan. Saat rambut tumbuh, kita bisa melihat bahwa kita memiliki kehidupan. Jadi teks hari ini menyiratkan tentang perilaku yang menjadi pembeda dari kebiasaan di Kanaan. Namun, fokusnya bukan pada pertumbuhan rambut, tetapi pada tidak memotong rambut. Benar kan? Kita akan merenungkan dua hal. Arti tidak memotong rambut sendiri adalah kedaulatan hidup saya tidak ada pada saya sendiri. Akhir-akhir ini banyak orang bunuh diri kan? Kita tidak boleh bunuh diri. Hidup kita bukan milik kita. Di sini ada catatan bukan buatan Korea, melainkan buatan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita. Hidup punya Tuhan, atau kedaulatan Tuhan. Itu adalah ketentuan tentang hidup. Mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan tidak memotong rambut. Ini simbolis, jika tidak dicukur, rambut pasti jadi panjang. Saudara, misalnya saya berkomitmen kepada Tuhan sebagai orang nazir selama 6 bulan lamanya, rambut saya menjadi panjang. Apa saya akan membiarkan saja? Saya harus mencuci rambut saya, merapikan rambut saya. Dengan tidak mencukur rambut, kita akan lebih peduli kepada diri kita sendiri, penampilan saya, dan tindakan saya. Benar kan?
Bagaimana kita dilihat oleh orang-orang di dunia sebagai orang Kristen? Kita harus hati-hati. Bukan kita tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita, tetapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan lebih bertanggung jawab. Kita merawat diri kita sendiri dengan baik, kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Begitu kan? Yang terakhir di sini, orang Nazir tidak boleh dekat dengan mayat orang. Kalau dilihat di pasal 6 ayat 6-8, ini penyampaian motif hidup yang sangat kuat. Apa maksudnya? Dilarang menyentuh mayat artinya Injil menyelamatkan hidup. Dunia ini membunuh hidup. Segala sesuatu di dunia ini saling membunuh. Tetapi pekerjaan Tuhan adalah yang menghidupi manusia. Komitmen sebagai orang Nazir adalah sebuah tindakan simbolis yang menyiratkan semua motif hidup suci seperti ini. Saudara, hidup sebagai orang Nazir berarti kita berkomitmen kepada Tuhan, dan semua hal yang dituntut dari para imam dituntutkan juga kepada kita semua tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Ini adalah berkat besar. Tetapi, jika pengucapan nazar dari orang Nazir runtuh, apa yang terjadi? Siapapun bisa menjadi orang Nazir atas kemauan sendiri, tanpa persyaratan. Tidak ada persyaratan, boleh laki-laki dan boleh perempuan. Setiap orang menerima kasih karunia keselamatan Allah. Tetapi hukum yang mengatur nazar yang runtuh lebih rumit dari syarat menjadi orang Nazir. Jika orang Nazir menyentuh mayat tanpa sengaja, kalau orang Nazir menyentuh mayat atau waktu kenaziran genap dan sudah berakhir, harus bagaimana? Saya sudah pernah berkata, pertama, memberikan korban penghapus, korban bakaran, dan korban penebus, kemudian mencukur rambut, lalu kenazirannya dimulai lagi dari awal. Apa artinya? Kita bisa berdosa tanpa sadar, seperti menyentuh mayat tanpa sadar, walaupun itu tidak disadari atau disadari. Hal ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tidak boleh. Itu tidak bisa dilewatkan dan tidak bisa diampuni tanpa harga. Dosa harus dibayar dengan harga darah yang mutlak. Kekudusan Allah adalah mutlak dan sempurna. Kedua, ketika waktu kenaziran telah genap, orang Nazir memberikan korban bakaran, korban penghapus, korban keselamatan dimakan dengan roti tipis yang tidak beragi, korban sajian, dan korban curahan. Korban curahan adalah persembahan minuman anggur. Orang Nazir harus memberikan persembahan-persembahan seperti ini kepada Tuhan. Artinya, komitmen itu selamanya, tanpa memandang identitas sebagai orang Nazir dan posisinya. Berarti, saat waktu kenaziran genap, peran orang Nazir tidak selesai, tetapi bersumpah lagi di hadapan Tuhan bahwa dia akan hidup sebagai imam melalui persembahan yang dipersembahkan dalam upacara pengangkatan imam. Yang terakhir, ketika waktu kenazirannya telah genap, imam harus memberikan korban penghapus, korban bakaran, korban sajian, korban curahan, dan korban keselamatan juga. Orang Nazir akan mencukur rambutnya, dan sebagian rambutnya dipersembahkan dengan korban keselamatan, dan dagingnya dibagi dan dimakan dengan imam. Sesudah itu, barulah orang Nazir boleh minum anggur. Artinya, waktu kenaziran sudah selesai. Walau sudah genap waktunya dan dia juga sudah mempersembahkan persembahan yang seperti dalam upacara pengangkatan imam, itu tidak berarti komitmen orang Nazir itu berakhir. Justru itu, berarti kehidupannya baru dimulai. Arti dari persembahan keselamatan adalah kehidupan yang berbagi. Kita akan masuk ke kesimpulan. Saudara, pengucapan nazar oleh orang Nazir menuntut suatu kesiapan secara perilaku. Tetapi, meskipun begitu, mereka tetap harus mempersembahkan berbagai jenis korban untuk mengakhiri masanya. Jadi, tidak hanya diakhiri hanya dengan tindakan saja, harus diakhiri dengan upacara persembahan. Oleh sebab itu, baik Simson yang melanggar hukum orang Nazir maupun Samuel yang melakukan semua sesuai hukumnya, tidak dapat menjadi orang Nazir yang sempurna. Kita pun harus berjuang untuk berkomitmen hidup sebagai orang Nazir, tetapi tetap saja, kita tidak bisa menjadi orang Nazir yang sempurna. Mengapa?
Orang Nazir yang terakhir adalah Yesus Kristus. Orang Nazir menjadi model kehidupan kita, tetapi sebenarnya orang Nazir adalah gambaran hidup Mesias. Kehidupan yang menyerupai Dia, menyerupai Kristus. Itulah kehidupan orang Nazir. Pemirsa terkasih, janganlah berpikir bahwa kita hanya pendatang di gereja. Kita harus berpikir bahwa saya adalah orang Nazir. Saya adalah seorang Nazir yang mengikut Yesus, orang Nazir yang sejati. Saya harap lewat kehidupan rohani yang penuh kesadaran, saudara bisa berbahagia dan memuliakan nama Tuhan, diberkati dalam nama Allah. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.